Bu Kaka itu punya utang total 2,7 triliun yang mayoritasnya dari Bank BNI. Sementara Kala Group yang saya lacak itu dia punya utang ke Bank Mandiri 1,7 triliun. Jadi aneh gitu, meminta negara bebas dari jeratan utang, sementara perusahaan Pak JK minjem uang ke bank milik negara. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka ngegosip tentang hutang kita, padahal dia sendiri masih punya hutang sama kita. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan Wakil Presiden Indonesia 2 kali, Bapak Yusuf Kalla. Karena belakangan Pak JK tiba-tiba bicara soal utang pemerintah, utang negara katanya. Yang menurut Pak JK, negara ini harus segera dibebaskan dari utang, dari jeratan utang. Dan itu adalah menjadi tugas Anies Baswedan selanjutnya. Ini gimana ceritanya gitu? Padahal Pak JK sendiri itu udah 2 kali jadi Wakil Presiden Indonesia. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa membuat Indonesia menjadi bebas utang gitu. Nah sekarang dia minta ke Anies Baswedan yang secara pribadi dia masih punya utang sama Sandiaga. Lah gimana ceritanya gitu? Meminta Anies untuk membebaskan Indonesia dari jeratan hutang, sementara Anies mau nolong dirinya sendiri, mau bebasin hutangnya dirinya sendiri, nggak bisa. Aneh gitu. Apalagi Pak JK tiba-tiba bicara soal kita itu membayar utang dan bunganya itu 1.000 triliun katanya. Ini data dari mana ini? Ya karena kan utang pemerintah itu kan sekitar 7.800-an. Gimana ceritanya kemudian kita nyicil 1.000? Udah kayak pinjaman online gitu ya. Pinjem 7.000 tiap bulan cicil 1.000 ya. Jadi kalau saya ngelihat pidato dari Pak JK gitu ya, terus terang saya ngelihat seperti obrolan di warung kopi gitu. Seperti teman-teman saya yang nggak baca berita, nggak kuliah, nggak belajar soal ekonomi, yang motornya baru ditarik leasing beberapa hari sebelumnya gitu ya, tiba-tiba bicara soal utang negara, gak nyambung gitu. Hancur bahasanya gitu. Padahal Pak JK kan Wakil Presiden 2 kali gitu ya. Lah kok jadi setara seperti teman saya itu? Karena kalau bicara soal utang negara, sebagai orang yang pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia 2 kali seperti Pak JK, dia pasti tahu gitu bahwa yang namanya utang negara, utang pemerintah, atau utang apapun kepada pihak perbankan dan sebagainya, itu nggak bisa disamakan dengan utang kita kepada teman kita. Yang kalau kita janji sebulan, kita lebih baik bisa lunasi itu seminggu ke depan, itu udah gak apa-apa gitu. Teman kita akan senang tuh. Kalau kita janjinya sebulan, tapi seminggu udah dilunasin. Wah itu bahagia gitu. Tapi kalau kita hutang ke bank, ini kan sudah ada perjanjiannya. Sudah ada temponya itu. Sudah ada jadwal pembayarannya gitu. Nah kalau kita bayar lebih cepat dari yang seharusnya, itu bukannya malah dapat diskon, bukannya malah diapresiasi, malah ditepuk tangani, enggak. Malah dapat denda. Iya kan? Kalian pernah nggak punya utang ke bank, kredit gitu ya, terus kalian tiba-tiba dapat rezeki banyak, udahlah mau saya lunasin. Itu kalau kalian datang ke bank akan kena denda 5% itu. Nah sama seperti utang negara gitu. Utang di negara kita itu kan sudah ada temponya itu. Jadi yang nggak bisa kita percepat atau kemudian 5 tahun kita lunasin, mana bisa. Malah bayar denda gitu. Malah bayar lebih mahal dari yang seharusnya. Lah ngapain? Buat apa? Itu kan bego banget. Jadi ya sekali lagi saya terus terang kaget gitu. Untuk level Pak Yusuf Kalla, Pak JK yang sangat saya hormati sebagai Wakil Presiden dulu gitu ya. Sampai sekarang saya hormat dengan Pak JK. Gitu. Tapi dengan pidato dia hari ini tuh saya jadi kayak dengar orang ngobrol di warung kopi gitu. Yang mau saya tegur saya males gitu karena dia pasti gak ngerti gitu ya.
Tapi kalau nggak kita tegur, rasanya kita juga sakit telinga itu dengernya, gitu ya. Karena salah semua pembicaraannya. Karena kalau orang di warung kopi mengibaratkan hutang negara dengan hutang pribadi, itu masuk akal. Karena mereka mungkin sebagian besarnya nggak pernah punya hutang ke bank gitu. Jadi dia mengibaratkan hutang negara itu sama seperti kita punya hutang ke teman gitu ya. Yang harus segera cepet-cepet dibayar. Padahal beda. Dan utang pemerintah Indonesia yang totalnya mencapai 7.733 triliun itu mayoritasnya itu dari SBN, surat berharga negara gitu. Yang itu diterbitkan oleh pihak bank-bank BUMN. Jadi kalau kita bicara soal utang pemerintah Indonesia hari ini, dari total 7.733 triliun itu, 6.846 triliunnya gitu ya. 6.846 triliunnya atau hampir 83%-nya mayoritasnya itu dari SBN. Nah, SBN ini itu dibeli sama masyarakat Indonesia, sama kita gitu. Kita itu bisa beli SBN loh, yang diterbitkan oleh ya Bank Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Pokoknya diterbitkan sama pihak bank tuh, supaya kita bisa beli gitu. Dan harganya ya relatif murah. Bisa beli 1 juta per unitnya gitu ya. Kalau kita punya uang 10 ya kita beli 10 unit, 10 juta gitu ya. Nanti uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini, dari nasabah ini gitu ya, yang dibeli lewat SBN ini, itu nanti uangnya akan dikumpulkan dan akan digunakan oleh negara. Itulah yang kemudian dihitung sebagai hutang gitu. Jadi ini bukan ngutang ke luar negeri, ngutang ke negara lain gitu ya. Terus kemudian berimajinasi kalau kita gak mampu bayar hutang, terus kemudian nanti pulau di Indonesia akan ditarik sama Cina. Itu kan obrolan warung kopi, imajinasi orang-orang yang motornya baru ditarik leasing gitu. Yang kalau orang pinjam ke bank harus ada jaminan gitu. Itu kan imajinasi banyak orang. Yang kalau kita nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar utang ke bank, nanti aset kita disita gitu. Ya rumah disita, BPKB disita, misalkan gitu. Itu kan logika orang-orang kelas menengah ke bawah gitu. Yang taunya kalau minjem uang harus ada jaminan gitu. Di kelompok menengah ke atas, orang pinjem uang ke bank sudah nggak perlu lagi jaminan. Apalagi ini soal negara gitu. Negara yang nggak perlu jaminan. Negara itu mengeluarkan SBN gitu ya. Itu jaminannya cuma kita kasih jaminan pemerintah gitu. Pemerintah menjamin bahwa setiap orang masyarakat Indonesia yang membeli SBN, yang memberikan utangan ke pemerintah, akan diberikan bunga sekitar 4-6% setiap tahunnya. Itu jaminan dari pemerintah. Gak ada pemerintah kita memberikan jaminan pulau gitu. Gak ada. Jadi dari 7.733 triliun utang negara itu, sekali lagi 6.846-nya itu sudah punya masyarakat gitu. Itu uang dari kita. Masyarakat yang memberikan uang kepada negara untuk dibangun dan digunakan dengan sedemikian rupa yang nantinya para masyarakat ini, orang-orang kita ini gitu ya, yang memberikan utang kepada negara ini lewat SBN itu nantinya akan diberikan bunga 4-6% setiap tahunnya gitu. Jadi ya pembangunan ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, misalkan bangun tol, bangun pelabuhan, bandara dan sebagainya, itu uang masyarakat itu. Yang nanti pelabuhan, bandara, tol dan sebagainya itu juga akan digunakan oleh masyarakat. Jadi ya ini gotong royong gitu, utang yang gotong royong dari rakyat untuk rakyat. Dan itu memang agak berbeda dengan utang di zamannya Pak SBY dulu gitu ya. Pak SBY itu dulu ketika utang negara itu mencapai 46% dari utang falas gitu, utang asing. Jadi kalau sekarang itu sudah mayoritasnya atau 83%-nya itu hutangnya dari masyarakat kita yang memberikan hutang kepada negara. Kalau dulu itu masih banyak yang asing, 46% gitu, yang asingnya. Tapi di eranya Pak Jokowi itu kemudian udah hampir nggak ada, karena sekarang sejak tahun 2014 sampai sekarang 2023 itu terus turun tuh. Dari yang awalnya 46% turun menjadi 30, 20 dan sekarang ini udah tersisa 14,36%. Jadi katakanlah utang yang dalam bentuk valuta asing itu gitu ya, itu cuma tersisa 14%. Jadi ya nggak seberapa karena mayoritasnya ya kita gitu.
Nah, kalau masyarakat ini memberikan utangan kepada pemerintah, yang temponya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya. Ya tergantung kita mau kasih berapa tahun, terserah lah. Kita yang beli ya kita yang menentukan gitu ya. Biasanya kalau yang 4 tahun itu bunganya agak tinggi biasanya gitu ya. Ya jadi kalau utang ini kemudian mau cepet-cepet dilunasin sama pemerintah, ya kasihan masyarakat gitu. Masyarakat kan udah beli dalam tempo 4 tahun. Tujuannya jelas untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan bunga setiap tahunnya 6%. Oh, kita kasih uang supaya kita dapat bunga, kok malah mau dilunasi sih? Jangan. Pergunakan dulu, bangun dulu gitu ya. Yang penting setiap tahun dikasih bunga gitu. Bahwa nanti setelah selesai kemudian ada masyarakat yang butuh uang dan mau ngambil uangnya, ya silahkan aja gitu. Karena yang lain juga masih banyak yang mau beli gitu. Jadi aneh rasanya seorang mantan wakil presiden Indonesia mengibaratkan atau berbicara soal utang jadi terdengar seperti orang-orang yang berbicara di warung kopi. Aneh gitu. Ya karena utang Indonesia di era pemerintahan Pak Jokowi itu sudah lebih baik gitu. Karena Pak Jokowi memprioritaskan dari masyarakat gitu, dari tingkat domestik. Karena bagi Pak Jokowi gitu ya, uang milik masyarakat itu ada banyak dan masyarakat mau kok untuk ngasih utang ke pemerintah ini gitu ya. Yang penting mereka kasih bunga udah beres gitu. Ngapain ini kemudian mau dihilangkan ini, mau dihabisi, mau dibebaskan ini ngapain gitu. Lawang utang itu yang kita ambil, yang pemerintah ambil itu justru menguntungkan masyarakat kok. Ya untung infrastruktur dibangun dan untung masyarakat mendapatkan bunga setiap tahun. Untung gitu. Untung semua. Kita menjadi negara maju, masyarakatnya mendapatkan tambahan bunga. Kan untung gitu. Kenapa ini kemudian mau buru-buru dilunasi? Kenapa? Mau buru-buru dihentikan ini untuk urusan apa gitu. Dan kalau kita mau bandingkan urusan utang negara, ya maka perbandingannya dengan negara lain. Bukan dengan utang pribadi. Kalau kita mengimajinasikan utang negara sama seperti hutang pribadi kita, itu akan salah-salah tuh tafsirannya. Karena berbeda sama sekali gitu. Ya karena kalau kita gitu ya, kalau kita punya hutang, itu kan kita harus bayar cicilan gitu ya. Terus kemudian kita juga bergantung dengan pendapatan kita itu seperti apa. Itu kalau kita punya utang pribadi, kadang-kadang ada kebutuhan yang mendesak lainnya, kadang-kadang pengen ini akhirnya nggak kebayar gitu ya. Tapi kalau utang negara, ini kan ada menteri, ada banyak pejabat yang mengawasi. Mereka sudah punya tugas masing-masing untuk memastikan bahwa setiap utang negara itu bisa dibayar sesuai dengan jadwalnya. Jadi nggak perlu khawatir. Dan kalau kita berimajinasi soal utang negara itu sama seperti utang pribadi kita yang jaminannya harus ada aset, harus ada BPKB, rumah dan sertifikat rumah dan sebagainya, ya itu juga jelas salah gitu. Karena sekali lagi tingkatan utang negara itu sudah sistem kepercayaan gitu. Jadi kan ketika bank mengeluarkan SBN dan dibeli oleh masyarakat, itu kan cuma kepercayaan, itu nggak ada jaminan apa-apa. Jaminannya ya trust, kepercayaan. Cuma sebatas itu gitu. Yang nanti akan diberikan bunga, cuma sebatas itu. Nggak ada pulau yang kita jaminkan. Dan kalau kita mau berkaca atau melihat teman-teman kita yang sudah lebih kaya dari kita, orang-orang kaya di Indonesia gitu ya, itu kan juga kalau mereka pinjam uang ke bank gitu ya, mereka juga nggak perlu jaminan sebenarnya. Ya kalau kita yang menengah ke bawah, wah kita masih perlu tuh jaminan rumah, BPKB masih perlu gitu ya. Tapi yang menengah ke atas udah nggak perlu gitu. Jadi kalau ada orang kaya bilang ke bank saya butuh 1 miliar gitu, langsung cair itu, bebas. Dan bank nggak akan nanya mau buat apa, jaminannya apa, nggak perlu itu, nggak perlu gitu ya. Karena apa? Karena sudah percaya gitu. Ya tapi kalau yang kelas menengah ke bawah, ya memang harus ada jaminan. Nah, pidato-pidato atau bahasan isu soal utang negara ini terus dimainkan. Kenapa gitu ya? Kenapa sampai kemudian dimainkan oleh Pak JK yang sebenarnya dia tahu soal utang negara ini, dia tahu betul soal hitung-hitungannya gitu ya. Kenapa tetap dimainkan? Karena dia tahu mayoritas masyarakat Indonesia itu menengah ke bawah. Dan itu yang akan menjadi pasar pemilihan suara di 2024. Makanya kemudian hari ini kalau ada orang bicara soal utang, dengan coba menyuarakannya dan menyamakannya sama seperti utang pribadi, ya itu tujuannya untuk menarik simpati atau untuk menarik dukungan suara gitu. Padahal nanti kalau jadi presiden juga nggak akan pernah bisa untuk melepaskan ini karena ini sama-sama untung.
Masyarakat untung dapat bunga, pemerintah untung membangun banyak infrastruktur yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi bicara soal utang negara itu tidak sama seperti kita bicara soal mengelola uang pribadi. Kalau untuk keluarga kecil gitu ya, kalau ada orang berprinsip saya nggak mau utang, itu bagus. Kalau ada orang berpikir bahwa keluarganya harus bebas utang, itu bagus. Karena keluarga itu kan anggotanya cuma dikit. Ya suami, istri, anak 2, kalau ikut KB 4 orang gitu. Jadi kalau dia nggak ngutang pun, kalau pendapatannya oke, ya aman gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Bisa membiayai semuanya. Dan kemudian ya nggak apa-apa kalau ada orang kemudian nggak mau utang. Tapi kalau untuk urusan negara yang masyarakatnya ratusan juta jiwa, nggak mungkin kita nggak berutang gitu. Jangankan negara, perusahaan pun di mana-mana di seluruh dunia yang namanya perusahaan mayoritasnya punya utang. 99,999% punya utang. Ya perusahaan mana yang nggak punya utang? Bahkan perusahaan Pak JK pun punya utang. Jadi kan aneh gitu. Pak JK meminta agar negara terbebas dari utang, sementara perusahaan dia sendiri punya utang ke bank milik negara. Aneh gitu. Kayak mantan kalian yang keluar-keluar soal utang kita gitu ya. Bicara ngegosip soal utang kita, tapi dia masih punya utang sama kita. Ya karena Pak JK kan punya 2 perusahaan besar gitu ya, Bukaka dan Kala Group. Nah, dua-duanya ini punya utang gitu. Bukaka itu punya utang total 2,7 triliun yang mayoritasnya dari Bank BNI. Sementara Kala Group yang saya lacak itu dia punya utang ke Bank Mandiri 1,7 triliun. Jadi aneh gitu. Meminta negara bebas dari jeratan utang sementara perusahaan Pak JK minjem uang ke bank milik negara. Yang bank milik negara itu ya milik masyarakat Indonesia juga. Ya karena kan bank ngasih uang ke Pak JK dari mana? Uang nasabah kan yang diutangin. Lah kok minta negara bebas hutang? Ya kamu dulu lah bebas hutang dulu. Ya karena kalau misalkan Pak JK punya perusahaan dan nggak punya utang, ya boleh aja dia bicara kayak gini. Lawang dia sendiri punya utang triliunan, sampai ada yang kredit macet itu. Itu bukan punya Pak JK, tapi punya keluarga Pak JK. Ada yang kredit macet sampai 4 triliun. Kok tiba-tiba minta negara ini bebas dari utang lagi mana? Lucu gitu. Jadi sampai di sini gitu ya, selama beberapa hari ini saya coba merenungkan sebenarnya Pak JK ini apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Karena datanya ngaco loh. Dibilang negara ini bayar utang dan cicilan 1.000 triliun. Padahal utangnya cuma 7.000. Lah gimana ceritanya cicilan jadi 1.000? Jadi saya mikir gitu, ini sebenarnya Pak JK ini lagi kena apa sih gitu ya. Ya karena orang kayak Pak JK ini orang sukses, orang hebat, orang yang saya hormati gitu ya. Tapi kok tiba-tiba aneh kayak gini, ini ada apa? Jadi saya pikir gitu ya, dalam analisa saya, kayaknya Pak JK itu menyuarakan agar Indonesia bebas utang. Itu maksudnya bukan soal utang pemerintah kayaknya gitu ya. Tapi utang dia sendiri. Kayak ya sama seperti teman kita gitu. Bicara soal utang negara, wah kita harus lunasi dan sebagainya. Padahal dia sendiri punya utang dan dia nggak mampu bayar. Ya karena kalau kita ingat gitu ya, perusahaan-perusahaan keluar Pak JK dan keluarganya itu kan banyak yang bermasalah gitu ya. Seperti misalkan sempat rame itu di mana Bosowa, PT Bosowa itu ditagih oleh Bank Qatar itu sebesar 7 triliun. Kemudian mereka juga punya bank macet di BRI itu 4 triliun gitu ya. Kemudian ada juga kasus Bank Bukopin yang sampai kemudian diklarifikasi oleh Pak JK. Itu bukan punya saya katanya ya. Tapi itu juga ada keterlibatannya dari perusahaan-perusahaan milik keluarga Pak JK gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngelihat jejak sejarahnya perusahaan milik Pak JK itu sejak tahun 2008 itu udah banyak yang terlilit utang. Dulu Bosowa itu diancam akan diambil alih oleh negara kalau tidak bayar utang waktu itu, kalau tidak mampu bayar utang. Tapi akhirnya ya bayar gitu. Ya, jadi tapi ya bayarnya juga minjem lagi dari tempat lain sampai kemudian yang dari Bank Qatar itu. Jadi
Ya, kalau sekarang Pak JK meminta agar negara pemerintah bebas dari jeratan utang, kayaknya itu meminta kepada Anies untuk bebasin dong utang gue. Ya karena kalau minta Pak Jokowi nggak mau Pak Jokowi. Ngapain? Utang perusahaan kok jadi utang negara? Nggak mau lah. Jadi karena Pak Jokowi mungkin nggak mau bantuin gitu ya, jadinya ya sekarang minta tolong ke Anies lah gitu. Karena dulu ketika Pak JK masih jadi wakil presiden, aman semua ini. Nggak ada tagihan-tagihan, nggak ada rame-rame, aman gitu. Kenapa? Karena wapres. Sekarang udah nggak wapres, jadi agak pusing. Gitu. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan gitu ya, terutama kepada Pak JK. Saya terus terang hormat sekali, respect dan salut dengan Pak JK, dan saya meniru motivasi-motivasi dan apa yang dikerjakan oleh Pak JK. Tapi kali ini soal urusan hutang ini kayaknya memang ada beberapa yang harus saya luruskan karena menurut saya ini aneh sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.